dengan sebuah judul berita desak bentuk pansus hak angket kasus BUMD. RAR. Wah, ini RAR. RAR. Jangan hanya teriak di PU. Ini pemirsa. BUMD Bangkalan jadi sorotan beberapa kalangan. Ini judulnya. Nanti yang ditulis ya terkait dengan urusan apa yang tadi ditulis oleh Bangsa. Karena kutipan tulisannya adalah Bangsa. Cuma ada tambahan sebuah komentar dari salah satu aktivis Bangkalan gitu ya. Itu si APMP ya. APMP ini salah satu organisasi LSM lah di Kabupaten Bangkalan. Lain pihak berkenan dengan pemeriksaan oleh Kejari Bangkalan pada sejumlah pihak terkait Direksi PD Sumber Daya tersebut. Acik Kusuma Ketua APMP Jatim mengungkapkan beberapa pandangan. Urusan koordinasi sah-sah saja, namun jika Kejari sudah memiliki bukti yang cukup, saya rasa tidaklah harus koordinasi dengan KPK. Oh, ini Acik Kusuma, Ketua APMP. Ini merespon terhadap berita yang ditulis oleh Bangsa dengan KPK. Bukan tidak boleh loh ya, karena pada prinsipnya semisal dari dulu kejaksaan dan kepolisian ini maksimal dalam menangani hukum, tidak perlu lahirnya lembaga ad hoc KPK. Wah, ini pikirannya mana-mana luar biasa. Sebagai lembaga yang khusus pada korupsi, mengingat pernyataan Kejari ini tanda kutip ya, lebih mempengaruhi tekanan psikologis. Kenapa ketika kasus sudah ditangani KPK? Kenapa ketika kasus sudah ditangani KPK ini berarti serius dan luar biasa. Dan yang perlu dilihat nilai kerugian itu berapa? Kata Acik mengungkapkan tanggapannya. Ini maksudnya kalau sudah nama KPK ini disebut gitu kan, menggetarkan gitu. Serius gitu, luar biasa. Dia juga berpendapat untuk tidak menimbulkan polemik pada opini masyarakat, dirinya menyayangkan saat kejaksaan dalam mengawal dugaan kasus di BUMD ini masih mekaitkannya dengan pihak KPK. Oh, ini ini salah satu pendapat yang ingin disampaikan gitu. Menyayangkan kejaksaan kenapa dikaitkan dengan KPK. Sebetulnya yang mengaitkan ini ke KPK bukan Kejari, sebetulnya adalah PU dari fraksi Hati Nurani. Karena dewan itu adalah pengawas yang digaji untuk mengawasi, mungkin sudah banyak pengumpulan data dan juga pengamatan dari fraksi Hati Nurani terhadap penyelewengan keuangan daerah, mungkin demikian. Artinya dalam konteks ini APMP ini kayaknya kurang runutnya tidak runut dari belakang, dianggap kejaksaan yang mengaitkan dengan KPK. Justru ini respon kejaksaan terhadap PU Hati Nurani, kembali ke Hati Nurani, kembali ke fraksi Hati Nurani ini. Pak Acik, Ketua APMP, kejaksaan tidak perlu ke KPK lagi. Saya akan memberikan pernyataan masih mau koalisi dengan KPK. Nah, kalau kejaksaan mampu, kenapa tidak? Perlu dipertanyakan kredibilitas dari kejaksaan sendiri. Wah, ini sip ini. Terkecuali kejaksaan sengaja ingin memberikan shock terapi. Wah, ini sudah banyak asumsi dan penilaiannya. Terkecuali kejaksaan sengaja ingin memberikan shock terapi, entahlah. Sekali lagi, nggak perlulah diberikan pernyataan ke publik kejaksaan mengatakan mau koordinasi dengan KPK. Ini urusan per KPK ini. Karena ketika KPK disebut memang menggetarkan KPK ini di Republik ini. Dan ini dinilai oleh Acik Kusuma APMP dalam konteks ini adalah seakan-akan ini hanya shock terapi dari kejaksaan. Yang saya tangkap demikian dari tulisan salah satu media ini. Sebetulnya yang menghubungkan dengan KPK itu adalah keinginan dan rekomendasi dari fraksi Hati Nurani dalam pandangan umumnya kepada Pak Bupati dan juga kepada APH dan macamnya, agar ini betul-betul ditindaklanjuti.
betul-betul ditindaklanjuti dan diseriusi. Mungkin ini sudah banyak datanya. Fraksi Hati Nurani pemirsaku. Ini menarik ini pemirsa. Selanjutnya pada yang terakhir ya, saya buka terkait juga dengan urusan masalah ini. Ini ditanggapi oleh salah satu LSM yang memang getol sekali sebelumnya bicara tentang masalah BUMD Kabupaten Bangkalan ini pemirsa. Dengan sebuah judul berita desak bentuk pansus hak angket kasus BUMD RAR. Wah ini RAR, jangan hanya teriak di PU. Ini pemirsa. Ini sebuah komentar dari aktivis Bangkalan yang selama ini getol bicara tentang masalah BUMD di Kabupaten Bangkalan. Baik PDAM, baik sumber daya, baik yang lain-lain. Yang justru ini masih banyak menyoroti persoalan masalah direksi dan segala macam. Sampai sekarang masih ngomong statusnya di medsos juga persoalan itu terus. Ini memang getol bicara tentang masalah BUMD Kabupaten Bangkalan dari hulu sampai hilir. Desak bentuk pansus angket. Ini maksudnya ini kepada fraksi Hati Nurani ini ya. Jangan hanya teriak di PU. Ini catatannya ini pemirsa. Jadi kita bacakan sebentar ya. LSM RAR Rumah Aktivis Rakyat mendesak fraksi Keadilan Hati Nurani agar serius dalam mengawal kasus indikasi tindak pidana korupsi APBD Bangkalan tahun 2020 di BUMD Bangkalan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua RAR Risang Bima Wijaya. Dia mendesak fraksi Keadilan Hati Nurani agar menggunakan haknya dengan mengusulkan pembentukan pansus hak angket untuk mengungkap dugaan kasus tersebut. Ini tadi kan saya bilang bahwa PU pandangan umum fraksi itu adalah sikap politik dan pandangan politik ya. Ini Risang ini kayaknya memang agak orang-orang ngerti ini. Makanya minta mendesak kepada fraksi Hati Nurani untuk menggunakan hak politiknya dengan menginisiasi pembentukan pansus hak angket untuk mengungkap dugaan kasus tersebut. Hak angket ini adalah hak untuk penyelidikan terhadap satu kasus di seluruh pemirsa Usik. Kalau memang serius, harusnya fraksi Keadilan Hati Nurani menginisiasi pembentukan pansus hak angket itu agar bisa mengetahui secara pasti persoalan itu, ujarnya kami. Artinya pemirsa Usik, hak angket ini sebetulnya hak yang dimiliki oleh anggota dewan baik pusat maupun provinsi maupun daerah. Ini memang hak yang diberikan oleh undang-undang ketika dalam fungsi pengawasannya melihat sesuatu yang penting dan urgen untuk diselidiki lebih detail agar segala sesuatu itu bisa betul-betul terungkap indikasi dan macamnya. Kalau hanya sebetulnya berbentuk indikasi, hak penyelidikan itu sebetulnya ada, meskipun bukan APH, tapi ini adalah hak politik, hak angket namanya, adalah penyelidikan untuk menentukan, untuk menyelidiki, mengungkap dan mengumpulkan data kepada semua pihak, dan itu diberi wewenang oleh undang-undang. Dan siapapun kalau sudah pansus ini dibentuk, siapapun yang dipanggil, siapapun yang harus hadir dan harus juga mengikuti apa yang dimaui oleh pansus, kan itu undang-undang yang mengatur. Sama dengan hak penyelidikan yang ada di APH, bukan sama, tapi dalam mengumpulkan data itu sama dengan hak penyelidikan yang di APH. Kalau di pusat itu ada pernah ada pansus angket tentang Belindo yang korbannya adalah, kalau tidak salah adalah inisial R Angelino itu kemarin yang sempat dieksekusi itu menurut informasi yang saya dapatkan itu adalah berawal dari pansus di DPR RI tentang masalah BUMN yang dalam konteks ini adalah Pelindo. Mungkin ini yang dimaksud dengan Risang gitu, untuk bagaimana mengumpulkan data semuanya tentang masalah indikasi penyelewengan tipikor pidana korupsi di Kabupaten Bangkalan terkait dengan urusan BUMD ini, didesak untuk
menginisiasi pembentukan pansus hak angket. Ini biasa, ini RAR ini. Lebih lanjut, Isa mengatakan selama ini Dewan hanya berani berbicara saja, tidak pernah menggunakan haknya. Wah, ini bener kan? Kalau memang serius, Dewan ini bisa menggunakan haknya. Jangan hanya ngomong di pemandangan umum saja, biar tidak terkesan ada tebang pilih terhadap salah satu BUMD. Jangan sampai ini terkesan hanya buka lapak. Tawar-menawar ucapnya. Ini titik-titiknya. Ini catatannya pemirsa. Jangan terkesan ini seolah-olah fraksi Hati Nurani hanya buka lapak. Buka lapak, maknanya sendiri, artikan sendiri, simpulkan sendiri. Artinya, dengan kata lain, kalimat ini justru bisa memberikan titik tekan kepada fraksi Hati Nurani yang sudah menentukan sikap politik dengan pandangan umum fraksinya sebagai pandangan politik terhadap LKPJ Bupati Kepemimpinan tahun 2020 ini harus betul-betul serius. Jangan terkesan ini hanya sekedar buka lapak. Ya, yang dimaksud dengan buka lapak itu ya kayak kayak dulu yang sempat kita bahas tentang masalah PSTPS itu, pemirsaku. Ya, PSTPS itu teriak lantang. Itu hanya untuk membuka ruang komunikasi untuk berkonspirasi. Jangan sampai seperti itu. Serius sih. Itu desakan dari pentolan dari RAR Kabupaten Bangkalan Ngerisang BW. Itu pemirsa. Ya kita tunggu saja apakah nanti fraksi Hati Nurani akan melakukan langkah-langkah lebih serius, langkah-langkah politik lebih serius atau tidak. Kita tunggu saja. Karena pandangan umumnya ini sudah dibaca banyak orang, sudah dibaca publik atas sikap politik yang sudah dilakukan. Ini keras sekali pemirsaku. Ini keras sekali. Bahkan ini sampai memakai diksi, memakai katakan KPK yang selama ini dianggap sebagai institusi yang tanpa kompromi ketika melihat korupsi di Indonesia. Gitu, pemirsa Usik. Kita tunggu dulu apa langkah politik yang akan dilakukan oleh fraksi Hati Nurani ke depan, termasuk itu adalah desakan dari LSM yang getol berbicara masalah BUMD. Yang kedua, sebelum saya selesai, pemirsa Usik, ini juga ada tanggapan dari fraksi PKB gitu ya. Sementara itu Ketua Fraksi PKB Muhammad Khotib mengatakan belum tergeraknya fraksi yang lain untuk menyikapi persoalan itu karena pihak yang memunculkan isu tersebut tidak proaktif merangkul fraksi lain. Nah, ini. Dia mengaku jika memang ada inisiatif dari fraksi terkait pihaknya akan siap mendukung dengan catatan temuan tersebut benar-benar berpotensi merugikan keuangan negara dan outcome-nya dapat mengingatkan PAD. Itu fraksi PKB, sikap fraksi PKB masih melihat apakah fraksi Hati Nurani akan menindaklanjuti dengan serius dengan menggalang pembentukan hak angket atau tidak. Catatan dari fraksi PKB lewat ketua fraksinya Muhammad Khotib, kalau memang ini menyelamatkan keuangan negara, PKB pasti akan mendukung. Kalau ini justru untuk meningkatkan PAD, karena ini yang dianggap yang dibahas adalah BUMD, pasti PKB akan ikut mendukung. Itu catatannya pemirsaku. Itu saja pemirsa Usik. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya usik. Mudah-mudahan ini betul-betul mantik dan banyak yang terusik sehingga keadaan ini semakin menarik gitu. Itu pemirsa Usik. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.